Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E. Gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran daring, walaupun kalian belajar di rumah, tapi tetap eksis selalu untuk belajar ya. Hari ini materi IPS-nya adalah kondisi geografis negara-negara ASEAN. Ingat materi kemarin ya, ada 11 negara ASEAN ya yang harus kalian hafal satu demi satu ya. Jadi setelah menghafal negara-negara ASEAN, tahu ya, kita masuk kondisi geografis satu demi satu negara-negara ASEAN. Yang pertama dari sejarah ASEAN ya. ASEAN terbentuk karena kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara yang memiliki latar belakang yang mirip sejarahnya ya, seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan tersebut pernah menjadi negara jajahan, kecuali Thailand. Jajahan di sini, kalau saya katakan Thailand itu sebenarnya juga dijajah, tapi oleh bangsa Khmer dari Kamboja. Jadi sama-sama. Kalau dikatakan jajahan di sini, jajahannya biasanya menggunakan negara Eropa ya, baik itu Prancis, Inggris maupun Belanda. Ya, selanjutnya ASEAN berdiri berdasarkan dari Piagam ASEAN ya, dengan tujuannya yang terdapat pada ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang disetujui ya pada tahun 2007. Dan kantornya ya Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang mulai digunakan sejak 2 Januari 1993. Sudah lama ya berdiri kantor dari ASEAN. Simbol dari ASEAN ya, nah, kamu pasti hafal dengan simbolnya yang dengan dasar merah dengan simbol padi, itu padi yang diikat itu sebenarnya. Itu masing-masing simbol memiliki arti sehingga itu dapat menyatukan dari wilayah Asia Tenggara. Jadi tepatnya letak dari kondisi geografis negara-negara ASEAN dari 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas wilayah ASEAN sendiri ya 4.494.810,3 km persegi. Kita masuk satu demi satu dari kondisi geografis negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini ada di Pulau Kalimantan. Ingat, Pulau Kalimantan ada 3 negara yang mendiami atau dihuni oleh 3 negara. Yang pertama Malaysia, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga adalah Indonesia. Nah, dari segi petanya, wilayahnya terjepit di antara Kerajaan Sarawak ya, wilayah dari Malaysia. Ini terpisah, memang terpisah antara Temburong dan yang Brunei utamanya ya. Untuk Brunei letak astronomisnya 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Coba batas wilayahnya, sebelah utara ada Laut Cina Selatan, sebelah timur ada wilayah dari Sabah, Malaysia. Untuk barat dan selatan ada Sarawak, wilayah dari Malaysia. Brunei adalah satu-satunya negara terkaya di ASEAN yang
banyak ditopang dari sumber minyak bumi dan gas alam. Jadi Sultan dari Brunei Darussalam, Kesultanan Brunei Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah itu sangat kaya sekali ya wilayahnya oleh gas dan minyak bumi. Di sini penduduknya hampir mayoritas penduduk Melayu. Hampir kebudayaan semua mirip dengan Malaysia karena memang dulu kerajaan ini berada dalam satu rumpun wilayah Malaysia ya. Selanjutnya adalah negara Filipina. Ini mirip sekali dengan Indonesia, negara kepulauan. Menyebar dalam kepulauan di kawasan perairan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Ya, Filipina juga memiliki sejarah panjang, masa perjuangan mendapatkan kemerdekaan sama dengan Indonesia, butuh perjuangan yang luar biasa, silih bergantinya kepemimpinan, ya, yang akhirnya Filipina berdiri sekarang ini, Filipina yang modern, yang perjuangannya sama dengan Indonesia. Ya, terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Untuk batasnya, ingat, lihat tanda panah ini, tanda panah menunjuk arah utara, utara dan timur berada di kawasan Samudra Pasifik. Untuk selatan, Laut Sulawesi, dan Malaysia, Laut Sulu. Ya, itu wilayahnya. Untuk Filipina, karena ini sepanjang wilayahnya adalah wilayah perairan, maka banyak sekali tumbuhan kelapa ya yang dihasilkan di Filipina, sehingga Filipina sebagai negara penghasil kopra terbanyak di dunia, sebesar 42% dari produksi kopra di dunia. Ya, berikutnya adalah negara Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, posisinya paling tengah, posisinya wilayah paling luas dengan penduduk paling banyak di kawasan ASEAN, yang dilingkupi adalah oleh pegunungan aktif, sirkumediteran dan sirkumpasifik, sehingga sering terjadi gempa bumi, sering terjadi gunung meletus, ya, di mana 70% mata pencarian penduduknya di wilayah Indonesia adalah dari bidang pertanian, ya. Kita tahu untuk negaramu, ya. Untuk selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja, ya, berada berbatasan dengan Vietnam, ya, negara yang memiliki sejarah kelam dari masa komunis tahun 60-an. Itu luar biasa perjuangan Kamboja, termasuk perang saudara yang lama juga, hampir mirip dengan Vietnam, ya. Jadi beberapa negara ASEAN itu mengalami masa perang saudaranya termasuk lama. Kamboja ini pergantian kepemimpinan dari sistem kerajaan diambil oleh junta militer masa Jenderal Pol Pot sampai sekarang Pangeran Hun Sen yang berkuasa di Kamboja, ya, yang akhirnya Kamboja merupakan negara yang bertumpu pada sektor pertanian, terutama padi karena wilayahnya banyak di sekitar muara sungai-sungai gitu ya, yang sudah melintas dari beberapa negara gitu. Banyak muaranya di Kamboja karena wilayah Kamboja berada di tepi pantai gitu. Untuk batas negara, Kamboja yang sebelah utara adalah dibatasi oleh negara Laos dan Thailand, timur itu Vietnam, selatan kembali lagi Vietnam. Untuk barat ada Thailand dan Teluk Siam. Ya, sejarah penduduk Khmer karena mayoritas Kamboja dihuni oleh suku bangsa Khmer. Mirip sekali dengan Thailand. Pernah menjajah Thailand juga. Khmer itu perang saudara lama masa-masa kerajaan sebelum masa modern itu sering terlibat dengan Ayutthaya. Ayutthaya itu Thailand kuno gitu. Ya, itu untuk
Kamboja. Untuk berikutnya adalah Laos. Ya, Laos ini satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memiliki laut, maaf. Ya, tidak memiliki laut. Ingat, satu-satu negara ASEAN yang tidak memiliki perairan laut atau adalah Laos. Jadi wilayahnya berada di tengah karena tidak memiliki laut. Sektor perairan air tawar atau perairan darat sangat dikembangkan di sana, ya. Berbatasan dengan negara Tiongkok dan Vietnam. Ya, timur ada Vietnam, selatan Kamboja dan Thailand, barat itu Thailand dan Myanmar. Ya. Nah, negara ini sama ya, sebagai negara pertanian atau agraris karena berada di sekitar negara-negara komunis. Tiongkok, Vietnam, Kamboja akhirnya mau tidak mau Laos pun berkembang sebagai negara komunis. Gitu ya. Itu untuk Laos. Selanjutnya Thailand, memang tidak dijelaskan di PPT ini ya. Ada negara Thailand. Yang kemarin baru aja ya Thailand itu ganti raja setelah meninggalnya Raja Bhumibol Adulyadej ya. Sekarang ganti kepemimpinan. Ya coba lihat di Google, kamu searching. Ini pengetahuan umum saja. Namanya panjang sekali raja barunya itu. Dia belum familiar dengan raja baru dari Thailand, ya, salah satu kerajaan yang makmur di wilayah ASEAN itu adalah Thailand. Jadi beberapa negara di Thailand itu adalah negara-negara masih dalam bentuk kerajaan. Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia. Malaysia itu malah kerajaannya unik sekali. Nanti kalau kamu pengen tahu bagaimana sistem kerajaannya, bisa tanya-tanya kalau kita sudah tidak daring lagi. Sudah jelaskan secara detail ya. Untuk potensi sumber daya alam negara-negara di ASEAN, ada Filipina, ya Filipina itu 50% penduduknya berada di sektor jasa, terutama pariwisata, itu kembangkan pariwisata pantai. Kalian tahu sendiri wilayah Filipina mirip dengan Indonesia, di mana perairan itu sangat memanjang, ya. Dan selain kopra, juga ada UV atau UT itu apa ya, sejenis tali yang dibuat dari serat abaca sejenis serat nanas itu dari Filipina. Kalau potensi dari Indonesia itu luar biasa dari sektor migas, non migas, perindustrian mulai berkembang ya, ada industri garmen dan industri sepatu. Untuk selanjutnya adalah Kamboja sebagai negara pertanian. Setelah lama bergulat dengan masalah politik ya, Kamboja berkembang sebagai beberapa negara industri yang mulai berkembang ya, garmen, pengolahan karet dan semen. Yang terakhir adalah negara Laos, negara pertanian, gitu, di wilayah ASEAN. Demikian anak-anakku untuk tugas atau materi dari IPS. Ada tugas ya dari kalian, coba dengarkan baik-baik. Materi PPT itu dari depan yang disampaikan, kamu catat aja, kamu rangkum di bukumu. Kamu tulis, itu kan sedikit ya, dari masing-masing PPT itu sedikit. Nah, kalian tulis, catat, nanti ketika sudah masuk atau masa dikumpulkan bisa dikumpulkan. Gitu ya. Demikian untuk penjelasan materi IPS terkait negara-negara ASEAN. Kita bertemu lagi untuk materi berikutnya ya. Semoga tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.